Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan saya Cak Rosyid. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan dalam bahasa Arab. Bilangan atau al-adad, sebagaimana juga dalam berbagai bahasa yang lainnya, bisa dibagi menjadi dua, yaitu bilangan kardinal dan bilangan ordinal. Bilangan kardinal atau al-adad al-asli adalah bilangan yang digunakan untuk menunjukkan jumlah dari sesuatu. Jadi fungsinya adalah untuk menghitung jumlah dari sesuatu, apakah itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Adapun bilangan ordinal atau al-adad at-tartibi adalah bilangan yang digunakan untuk menunjukkan urutan, apakah itu urutan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk masing-masing jenis bilangan ini ada aturan-aturan pemakaiannya. Kita mulai saja dengan membahas aturan pemakaian bilangan kardinal atau al-adad al-asli. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan bilangan kardinal dari 1 sampai 10. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa bilangan atau adad itu juga memiliki jenis kelamin, ada yang mudzakkar dan ada yang muannats. Bilangan kardinal dari 1 sampai 10, jika mudzakkar maka bentuknya adalah wahid, isnan, salas, arba, khams, sit, saba', saman, tis' dan ashar atau ashar. Adapun jika muannats maka bentuknya adalah wahidah, isnatan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, dan asyarah atau asyrah. Nah, setelah kita tahu bahwa bilangan atau adad itu ada yang mudzakkar dan ada yang muannats, maka dalam pemakaian bilangan kardinal ini kita juga akan memiliki dua hal, yaitu adad dan ma'dud. Adad adalah bilangan itu sendiri, adapun ma'dud adalah sesuatu yang dihitung. Nah, dalam pemakaian adad dan ma'dud ini ada beberapa aturan. Untuk bilangan 1 dan 2, aturannya ada 3. Yang pertama, ma'dud harus disebutkan terlebih dahulu diikuti dengan adad. Contoh, muslimun wahidun. Muslim adalah ma'dud, kemudian baru diikuti dengan bilangannya, yaitu wahid. Muslimun wahidun artinya seorang muslim atau muslim yang satu. Demikian juga muslimatun wahidatun. Di sini kita menyebutkan terlebih dahulu ma'dudnya, yaitu muslimah, baru kemudian diikuti dengan adad, yaitu wahidatun. Muslimatun wahidatun artinya muslimah yang satu. Kemudian juga contoh yang lainnya, ketika jumlahnya 2, muslimani isnani, maka ma'dud kita sebutkan terlebih dahulu, yaitu musliman, kemudian baru diikuti dengan adad, yaitu isnan. Demikian juga muslimatani isnatani, ma'dud kita sebutkan terlebih dahulu, yaitu muslimatani, baru kemudian diikuti dengan adad, yaitu isnatani. Aturan yang kedua, jenis kelamin dari adad harus mengikuti jenis kelamin dari ma'dud. Contohnya, muslimun adalah mudzakkar, maka adadnya juga harus mudzakkar, wahidun. Muslimun wahidun. Jika ma'dudnya muannats, misalnya muslimatun, maka adadnya juga harus muannats, muslimatun wahidatun. Tidak boleh kita bilang muslimatun wahid, itu salah. Yang betul adalah muslimatun wahidatun. Jenis kelamin dari ma'dud harus sama dengan jenis kelamin dari adad. Demikian juga jika bilangannya 2, muslimani isnani, dua-duanya mudzakkar,
muslimatani, isnatani, dua-duanya muannas. Kemudian aturan yang ketiga, bentuk dari ma'dud jika bilangannya 1 maka harus mufrad, dan jika bilangannya 2 harus musanna. Contoh, muslimun wahidun, karena jumlahnya 1 maka bentuk dari ma'dud harus mufrad, muslim. Demikian juga muslimatun wahidatun, karena jumlahnya 1 maka bentuk dari ma'dud harus mufrad, yaitu muslimah. Namun jika jumlahnya 2 maka bentuk dari ma'dud harus musanna. Contohnya muslimani, isnani, dua-duanya musanna. Demikian juga muslimatani, isnatani, karena adatnya 2 maka ma'dudnya juga harus musanna, muslimatani. Jadi aturannya ada 3. Pertama, ma'dud harus disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan adat. Aturan yang kedua, jenis kelaminnya harus sama antara adat dan ma'dud. Kemudian aturan yang ketiga, bentuk dari ma'dud harus menyesuaikan. Jika 1 maka harus mufrad, jika 2 maka harus musanna. Adapun untuk bilangan 3 sampai dengan 10, maka aturan yang pertama, adat harus disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan ma'dud, yaitu yang dihitung. Contohnya, salah satu muslimina, 3 orang muslim. Jadi angkanya disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian yang dihitung, yaitu muslimina. Kemudian aturan yang kedua, jenis kelaminnya berkebalikan. Jika yang dihitung atau ma'dudnya itu muzakkar, maka bilangannya harus muannas. Contohnya, salah satu muslimina, 3 orang muslim. Di sini yang dihitung muzakkar, muslimina, maka bilangannya harus muannas, salah satu muslimina. Contoh yang lainnya, salasu muslimatin. Di sini yang dihitung muannas, muslimah, maka bilangannya harus muzakkar, salasu muslimatin, 3 orang muslimah. Ini berlaku untuk 3 sampai dengan 10. Kemudian aturan yang ketiga, bentuk dari ma'dud atau yang dihitung itu harus jama'. Salah satu muslimina. Di sini ma'dud dalam bentuk jama', muslimina. Bukan muslim, bukan musliman. Demikian juga contoh yang lainnya, salasu muslimatin. Muslimatin ini juga jama', bukan muslimah, bukan juga muslimatani, tapi muslimat, jama'. Dan ini berlaku untuk angka 3 sampai dengan angka 10. Jadi itu dia aturan dari angka 3 sampai angka 10. Kita baca saja di sini beberapa contoh yang ada dalam tabel. Salah satu muslimina, 3 orang muslim. Arba'atu muslimina, 4 orang muslim. Khamsatu muslimina, 5 orang muslim. Sittatu muslimina, 6 orang muslim. Sab'atu muslimina, 7 orang muslim. Thamaniyatu muslimina, 8 orang muslim. Tis'atu muslimina, 9 orang muslim. Dan asyratu muslimina, 10 orang muslim. Bagaimana jika yang dihitung itu muannas? Maka kita bisa melihat di sisi sebelah kiri. Salasu muslimatin, 3 orang muslimah.
arba'u muslimatin, 4 orang muslimah. Khamsu muslimatin, 5 orang muslimah. Sittu muslimatin, 6 orang muslimah. Sab'u muslimatin, 7 orang muslimah. Thamanu muslimatin, 8 orang muslimah. Tis'u muslimatin, 9 orang muslimah. Dan asyaru muslimatin, 10 orang muslimah. Jadi ini bagaimana kita menggunakan bilangan kardinal dari 1 sampai 10. Kemudian berikutnya kita akan membahas bagaimana menggunakan bilangan ordinal atau al-adad at-tartibi. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bilangan ordinal ini menyatakan urutan. Misalkan urutan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau dalam bahasa Inggris biasa kita sebut sebagai first, second, third, fourth, dan seterusnya. Kali ini kita juga akan membahas seperti halnya bilangan kardinal. Kita akan membahas bilangan ordinal dari 1 sampai 10. Sebagaimana bilangan kardinal, bilangan ordinal ini juga memiliki jenis kelamin. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Kita lihat di tabel ini, yang sebelah kanan itu bilangan ordinal yang mudzakkar dari 1 sampai 10, yaitu awal, tsanin, tsalits, rabi', khamis, sadis, sabi', tsamin, tasi' dan ashir. Jadi semua bilangan ini kecuali yang urutan pertama itu ala wazni fa'il. Jadi bentuknya itu atau bunyinya itu fa'il. Jadi misalnya tsanin, tsalits, rabi' dan seterusnya. Adapun yang muannas ada di sebelah kirinya. Dimulai dengan ula, artinya urutan pertama, kemudian tsaniyah, salisah, rabi'ah, khamisah, sadisah, sabi'ah, saminah, tasi'ah, dan ashirah. Jadi mirip dengan yang mudzakkar juga, kecuali yang urutan pertama, bilangan ordinal muannas adalah ala wazni fa'ilah. Jadi bunyinya itu fa'ilah. Misalkan saniyah, salisah, rabi'ah dan seterusnya. Yang beda hanya urutan pertama. Kalau mudzakkar awal, kalau muannas ula. Nah, aturan pemakaiannya lebih gampang untuk bilangan ordinal dibandingkan bilangan kardinal. Kalau bilangan kardinal tadi kan untuk 1 dan 2 mudzakkar dan muannasnya kan sama antara yang dihitung dengan angkanya. Tetapi terbalik untuk bilangan mulai dari 3 sampai 10. Nah, untuk bilangan ordinal ini tidak ada yang begitu. Semuanya konsisten. Kalau yang diurutkan itu mudzakkar, maka bilangan ordinalnya juga mudzakkar. Kalau yang diurutkan itu muannas, maka bilangan ordinalnya juga muannas. Jadi konsisten. Mulai dari angka 1 sampai 10, semuanya konsisten. Tidak ada yang terbalik. Seperti halnya pada bilangan kardinal, nggak ada. Kita ambil beberapa contoh. Misalkan la'ibun awal, artinya pemain pertama. Kalau pemainnya perempuan, maka kita bilang la'ibatun ula, pemain yang pertama, pemain perempuan yang pertama. Kemudian kalau yang kedua kita bilang la'ibun sani,
La'ibun sanin artinya pemain laki-laki yang kedua. Jika perempuan, kita bilang la'ibatun saniyah. La'ibatun saniyatun artinya pemain perempuan yang kedua. Demikian seterusnya. Kita bisa bilang untuk pemain laki-laki yang urutan ketiga sampai ke 10 kita katakan sebagai la'ibun salis, la'ibun rabi', la'ibun khamis, la'ibun sadis, la'ibun sabi', la'ibun thamin, la'ibun tasi', la'ibun ashir. Begitu. Nah, untuk pemain perempuan dari yang urutan pertama sampai 10 ya sama seperti itu juga. Maka kita mengatakan la'ibatun ula, la'ibatun saniyah, la'ibatun salisa, la'ibatun rabi'ah, la'ibatun khamisah, la'ibatun sadisa, la'ibatun sabi'ah, la'ibatun thaminah, la'ibatun tasi'ah, dan la'ibatun ashirah. Jadi mudah sekali kan pemakaian bilangan ordinal ini, karena sangat konsisten, tidak ada pengecualian mulai dari urutan pertama sampai urutan ke-10. Sampai di sini kita sudah berbicara baik bilangan kardinal maupun bilangan ordinal, bagaimana menggunakannya dalam bahasa Arab. Semoga bermanfaat.